Baiklah, kali ini kita akan belajar tutorial bermain piano untuk pemula. Let's go. Untuk memulai belajar piano, kita harus mengetahui piano itu terdiri dari tuts hitam dan tuts putih. Dan kita harus menggunakan ke-10 jari kita, di mana terdapat nada do, re, 7 nada do, re, mi, fa, sol, la, si, di. Dan sebelum memasuki itu, kita harus tahu setiap tangga nada itu ada kuncinya masing-masing. Dan kita untuk pemula, kita belajar dari kunci do sampai dengan C. Walaupun terdapat 12 kunci, kita untuk pemula khususkan do sampai dengan C terlebih dahulu. Untuk mengetahui do sama dengan C, nada dasarnya, nada pertamanya, do-nya itu di mana, kita harus mengetahui dua tuts hitam ini. Setiap dua tuts hitam itu nada di bawahnya adalah nada pertama do di kunci C. Jadi kita untuk menghafal atau mengetahui setiap letak nada pertama dari do sampai dengan C itu, kita harus mengetahui dua tuts hitam ini. Do, dan setiap kita memainkan suatu chord di kunci C. Oh ya, untuk mengetahui ini pengetahuan saja, chord dengan kunci itu berbeda. Chord itu adalah suatu pola permainannya, pola yang membentuk dari nada-nada yang disatukan. Sementara kunci itu adalah nada dasar dari suatu lagu. Di kunci C atau K, do sama dengan C, itu terdapat 7 chord, yang dimana ada chord C mayor, F mayor, G mayor, A minor, D minor, E minor, dan G on B atau B diminis 7. Selanjutnya, untuk para pemula, dalam pertama kali untuk bermain suatu piano atau keyboard, kita harus melemaskan jari-jari kita dulu. Melemaskan jari-jari kita, pasti untuk pertama kali kalian kaku atau terasa berat untuk memencet setiap tutsnya. Dan untuk melemaskan jari-jari, minimal untuk para pemula itu 15 menit sehari kita melakukan pelemasan atau biasa disebut fingering. Fingering tersebut dilakukan di tangan kiri dan juga tangan kanan. Di tangan kiri itu dimulai dari do, re, mi, fa, sol, dan jari tengahnya ke tuts selanjutnya. Begitu ya. Do, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu. Dari awal clinking, mengikuti seterusnya, jari seterusnya. Setelah itu dimulai dari jari tengah untuk tuts selanjutnya. Begitu juga sebaliknya. Do, si, la. Setelah di jari tengah, kita oper jari telunjuknya ke tuts berikutnya. Seperti itu. Dan di jari kanan sama, waktu setelah di jari tengah kita pindahkan. Diulang lagi. Begitu sampai jari kalian lemas. Kalian bisa mendownload metronom di Google Play Store.
untuk membantu pelemasan jari kalian. Dimulai dari tempo yang paling rendah dulu, 60 atau 70. Begitu juga di tangan sebelah kanan. Jika kalian sudah merasa lemas, silakan padukan dari kedua tangan kalian, kanan, kiri, dan kanan, mengikuti aluran tempo. Seperti itu ya. Jika merasa kurang cepat atau merasa sudah ingin lebih cepat, silakan tambahkan temponya ke 80. Lakukan pelemasan jari tersebut 15 menit sebelum kalian melakukan pembelajaran yang lainnya. Itu dilakukan setiap hari, karena pelemasan itu sangat penting untuk bermain suatu piano. Dan selanjutnya, setelah kalian belajar mengenai pelemasan, kalian juga harus mengerti adanya chord, di mana chord itu adalah suatu penyusun lagu itu tadi. Yang seperti setelah saya bilang sebelumnya, dalam kunci C itu terdapat 7 chord yang dimulai dari C mayor, F mayor, G mayor, A minor, D minor, E minor, dan D on G, B on G. Pada main keyboard kita harus menggunakan kedua tangan kita, di mana tangan kiri itu sebagai bass dan tangan kanan sebagai treble-nya untuk memencet chord-nya. Jadi jika kita di kiri C, berarti C-nya di antara bass C dan C. Dan di kanan chord C mayor. Kita bermainkan seperti itu. F mayor, G mayor, A minor, D minor, C minor, maaf, E minor, G on B. Dalam bermain musik kita harus memperhatikan, yaitu paling penting adalah tempo dan ketepatan pitch atau nada atau chord yang kita pilih. Jika kita ingin bermain sebuah lagu, chord yang kita mainkan salah, maka kurang enak didengar dan kurang indah untuk didengar bagi sekitar kita. Contohnya, untuk belajar pemula, kita belajar dari kunci C, chord kunci C, yaitu chord pertama C. C mayor terdiri dari 3 nada, yaitu dari C, dari Do, Mi, Sol. Mayor, chord mayor terdiri dari 3 nada, Do, Mi, Sol. Untuk F mayor ada Do, Mi, Sol. G mayor juga ada atau rumusnya itu adalah 1, 3, 5. F itu satunya di sini, 1, 3, 5. Karena ada nada pertama 1 Do, 2 Re, Mi, 3, 4 Fa, 5 Sol. Berarti untuk membentuk chord C mayor ada 1, 3, 5.
telah rumus untuk chord C mayor. Begitu juga untuk chord mayor lainnya. Sementara untuk chord minor itu adalah 1, 3, 5 juga, namun nada ketiganya itu adalah nada setengah. Jadi misalnya kita membentuk D minor, nada setengah 3 itu harus dikurangi setengah. Misalnya kita dari D mayor 1, do, re, ini mi, do, 1, 3, 5. Ini D mayor. Untuk D minor, nada ketiganya kita turunkan setengah nada. Nah, ini jadilah D minor. Begitu juga untuk E minor, A minor. Nah, setelah kita memiliki ketujuh chord tadi, dari C, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, G on B, kembali lagi ke C. Kalian lakukan itu setelah peregangan atau 15 menit, dan kalian belajari lagi itu pola-pola chordnya selama 15 menit dan 30 menit sehari untuk latihan pemula. Saya yakin dalam waktu sebulan kalian dapat bisa memahaminya dan bisa dapat memainkan suatu lagu. F mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, C. Sekian dulu untuk tutorial belajar piano atau keyboard untuk pemula. Sampai jumpa di video berikutnya.